Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, kalau kemarin kita sudah mengingat kembali tentang jenis-jenis pecahan, sudah menyederhanakan pecahan, dan sudah mengubah bentuk pecahan, hari ini kita masih mereview materi kelas 5, yaitu materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, materinya meliputi penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama, penjumlahan antar pecahan campuran, pengurangan pecahan yang berpenyebut sama, pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama, dan pengurangan antar pecahan campuran. Dan tidak lupa juga penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama berlaku ketentuan A per B ditambah C per B sama dengan A tambah C per B. Di sini penyebutnya nilainya sama, yaitu B. Jadi, pembilangnya bisa langsung ditambahkan, yaitu A tambah C. Contoh, 3 per 17 ditambah 5 per 17. Di sini penyebutnya sama-sama 17. Jadi bisa langsung kita tulis 3 ditambah 5 per 17. 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Penyebutnya adalah 17. Jadi hasilnya adalah 8 per 17. 8 per 17 tidak bisa disederhanakan lagi karena 8 dan 17 tidak ada bilangan yang bisa membagi sama keduanya ya. Contoh yang kedua, 18 per 23 ditambah 3 per 23 ditambah 2 per 23. Di sini penyebutnya sama-sama 23. Jadi bisa langsung kita tambahkan pembilangnya. 18 ditambah 3 ditambah 2. Bisa ditulis seperti ini. 18 ditambah 3 ditambah 2 per 23. 18 ditambah 3 adalah 21, ditambah 2, 23. 23 per 23 sama dengan 1. Karena pembilang dan penyebutnya sama, hasilnya adalah 1. Ingat, pembilang per penyebut itu sama dengan pembilang dibagi penyebut. Hasilnya 1. Kita lanjut ke materi penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama, kita coba langsung ke latihan soal 1 per 2 ditambah 3 per 4. Di sini penyebutnya tidak sama, yaitu 2 dan 4. Bagaimana cara menjumlahkannya? Caranya yang pertama adalah dengan menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya. Jadi kalau sudah sama penyebutnya, sudah bisa langsung ditambahkan pembilangnya. Kita cari KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Kita tulis kembali soalnya, 1 per 2 ditambah 3 per 4 sama dengan 2 per 4 tambah 3 per 4. Dari mana 2 per 4? Nah, 2 per 4 itu dari 1 per 2. Disamakan penyebutnya. 4 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 2. 3-nya juga didapatkan dari 4 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 3. Nah, jika penyebutnya sudah sama, tinggal langsung ditambahkan. 2 ditambah 3 per 4. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5.
penyebutnya 4. 5/4 sama artinya 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 hasilnya adalah 1 sisa 1. Jadi kita tuliskan bilangan bulatnya 1, sisanya 1 sebagai pembilang, dan penyebutnya atau bilangan pembaginya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Selesai. Atau bisa dengan cara 2, yaitu dengan menggunakan persamaan A per B tambah C per D sama dengan A kali D tambah B kali C per B kali D. Kita coba dengan soal yang sama ya. 1/2 ditambah 3/4. Kita masukkan ke persamaan yang ini. 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 per 2 kali 4. Di sini ada operasi kali dan tambah. Yang duluan kita kerjakan adalah kali. Jadi 1 dikali 4 dan 2 dikali 3. 1 dikali 4 sama dengan 4, ditambah 2 dikali 3, hasilnya 6. 2 dikali 4, jadi penyebutnya 8. 4 ditambah 6, hasilnya 10. Penyebutnya 8, jadi 10/8. 10/8 masih bisa disederhanakan lagi. Bilangan yang bisa membagi pembilang dan penyebut 10 dan 8 adalah bilangan 2. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5, 8 dibagi 2 hasilnya 4. 5/4 sama artinya 5 dibagi 4, sama dengan ini tadi ya. Hasilnya adalah 1 sisa 1, penyebutnya 4. Jadi 1/4. Hasilnya sama. Tinggal teman-teman mau pakai cara 1 atau cara 2 yang lebih mudah. Terserah salah satunya saja. Oke, kita lanjut ke materi penjumlahan antar pecahan campuran. Nah, contoh soal 3/2/3 ditambah 4/1/2 sama dengan berapa? Caranya, kita rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. 3/2/3 tambah 4/1/2. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya kemarin sudah kita pelajari mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Nah, hasilnya adalah 11/3 ditambah 9/2. Caranya kita review lagi. 3 penyebutnya tetap sama. Untuk pembilangnya 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 ditambah 2 hasilnya 11. Ditulis di bagian pembilang. Begitu juga dengan 4/1/2. Jadi 9/2. Dari mana 9-nya? 2, penyebutnya 2 dikali 4 sama dengan 8. Ditambah 1 hasilnya 9. Jadi 9/2. Di sini ada penyebut 3 dan 2. Ini tidak sama penyebutnya, jadi harus kita samakan dulu karena di sini operasi penjumlahan. Kita cari KPK-nya antara 3 dan 2 adalah 6. Nah, 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 11 hasilnya 22. Jadi 11/3 itu sama dengan 22/6. Ditambah 27/6. 27/6 itu didapatkan dari
6 dibagi 2, yaitu 3. 3 dikali 9 hasilnya 27. Nah, jadi 27 per 6. Jika sudah sama penyebutnya, maka tinggal dijumlahkan pembilangnya. 22 ditambah 27, hasilnya 49 per 6. 49 per 6 masih bisa disederhanakan, yaitu 49 dibagi 6, hasilnya adalah 8 sisa 1. Penyebutnya 6, jadi 8 1 per 6. Atau bisa dengan cara yang kedua, yaitu dengan menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan menjumlahkan pecahan dengan pecahan. Jadi kita pisahkan. Kita tulis ulang contoh soal yang sama ya. 3 2 per 3 tambah 4 1 per 2. 3 adalah bilangan bulat. Kita satukan dengan 4 bilangan bulat. Jadi 3 ditambah 4, ditambah pecahannya dipisahkan, 2 per 3, ditambah 1 per 2. Sini. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Sedangkan 2 ditambah 1 ini tidak bisa langsung ditambahkan karena penyebutnya berbeda. Jadi harus kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 2, 4. Kita tulis di sini. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Kita tulis. Jadi pembilangnya. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal ditambahkan. Hasilnya 7 tambah 7 per 6. Ini ya, 4 tambah 3 hasilnya 7 per 6. 7 per 6 masih bisa disederhanakan. Ini 7 per 6 sama artinya 7 dibagi 6. Hasilnya adalah 1 sisa 1 per 6. Seperti ini, 7 ditambah 1, 1 per 6. Nah, bilangan bulatnya masih bisa ditambahkan. 7 ditambah 1, hasilnya 8, 1 per 6. Sama hasilnya dengan cara 1. Hanya caranya yang berbeda, kalian tinggal pilih cara mana yang dianggap mudah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Pengurangan pecahan yang berpenyebut sama berlaku aturan A per B kurang C per B sama dengan A kurang C per B. Jadi jika penyebutnya sama, bisa langsung dikurangi pembilangnya. Contoh, 5 per 7 dikurang 3 per 7. Ini karena sama penyebutnya, bisa langsung kita kurangi 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 per 7. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Penyebutnya 7. Jadi hasilnya adalah 2 per 7. Bilangan 2 dan 7 sudah tidak bisa dikecilkan lagi dengan membagi dengan bilangan yang sama ya. Jadi ini sudah bilangan yang paling sederhana. Jadi 5 per 7 dikurang 3 per 7 hasilnya adalah 2 per 7. Lanjut ke pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Contoh, 3 per 8 dikurang 1 per 3. Ini penyebutnya tidak sama, 3 dan 8. Jadi harus kita samakan dulu penyebutnya. Ini cara pertama. Dengan menyamakan penyebut, dengan mencari KPK-nya. Kita cari KPK dari 8 dan 3. KPK 8 dan 3 adalah 24. Nah, kita tulis kembali soalnya 3 per 8 dikurang 1 per 3
sama dengan 9 per 24 dikurang 8 per 24. Penyebutnya 24. Ini 9-nya dari mana? Seperti tadi ya, 24 dibagi 8, hasilnya 3, 3 dikali 3, 9. Begitu juga dengan ini, 24 dibagi 3, hasilnya 8, 8 dikali 1, hasilnya 8. Nah, jika penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangi. 9 dikurang 8 per 24. 9 dikurang 8 hasilnya 1 dan penyebutnya 24. Jadi 3 per 8 dikurang 1 per 3 sama dengan 1 per 24. Atau bisa dengan cara 2. Seperti tadi ya. Dimasukkan di dalam rumus A kali D kurang D kali C per B kali D. Nah, kita langsung masukkan saja persamaannya. 3 dikali 3 dikurang 1 dikali 8 per 8 dikali 3. Kalau ada operasi bilangan kali dan kurang, maka kita kerjakan dahulu kali. Ya, 3 dikali 3 dan 1 dikali 8. 3 dikali 3 hasilnya 9, dikurang 1 dikali 8 hasilnya 8. Per 8 dikali 3 hasilnya 24. 9 dikurang 8 hasilnya 1. Penyebutnya 24. Jadi hasilnya sama ya, 1 per 24. Cara mana yang kalian anggap mudah, boleh dipakai. Nah, lanjut ke materi pengurangan antar pecahan campuran. Pengurangan antar pecahan campuran kita ambil contoh soal 6 per 3 per 4 dikurang 1 3 per 5 sama dengan berapa? Caranya yang pertama dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi sama dengan penjumlahan tadi ya. 6 3 per 4 dikurang 1 3 per 5 kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya sudah kita pelajari kemarin, yaitu menjadi 27 per 4 dikurang 8 per 5. 4 adalah penyebutnya. Untuk pembilangnya 4 dikali 6 ditambah 3. Hasilnya 27. Begitu juga dengan 8, 5 dikali 1 ditambah 3, hasilnya 8. Nah, karena penyebutnya tidak sama, 4 dan 5, maka kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Kita sesuaikan pembilangnya, 20 dibagi 4, hasilnya 5, 5 dikali 27, hasilnya 135. 8 per 5 jadi 32 per 20. Ini dari 20 bagi 5, hasilnya 4. 4 dikali 8, hasilnya 32. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal dikurangi pembilangnya. 135 kurang 32, hasilnya adalah 103 per 20. 103 per 20 sama artinya 103 bagi 20. Jadi ini masih bisa disederhanakan lagi. Hasilnya adalah 5 sisa 3 per 20 atau 5 3 per 20. Nah, ini bilangan
pecahan biasanya sudah tidak bisa disederhanakan lagi, karena 3 dan 20 tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Atau dengan cara kedua, ada cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan mengurangkan pecahan dengan pecahan. Sama dengan saat penjumlahan tadi ya. 6 3/4 dikurang 1 3/5. Kita coba dengan soal yang sama. Nah, kita satukan bilangan bulat dengan bilangan bulat. 6 dikurang 1 ditambah 3/4 dari sini dikurang 3/5 dari sini. Nah, 6 dikurang 1 hasilnya adalah 5. 3 dikurang 3 ini tidak bisa karena penyebutnya tidak sama. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. 4 dan 5 KPK-nya adalah 20. Jadi 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Ini juga seperti itu ya, 20 dibagi 5 hasilnya 4, 4 dikali 3 sama dengan 12. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangi. 15 dikurang 12, hasilnya 3/20. Jadi 5 ditambah, ini 5 dapat dari sini ya, turun 5, 3/20. Nah, 5 ditambah 3/20 hasilnya 5, 3/20. Sama ya hasilnya dengan yang cara pertama. Teman-teman tinggal pilih pakai cara yang mana yang teman-teman anggap lebih mudah. Ya. Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal seperti apa? Contoh, 0,79 ditambah 0,36. Ini penjumlahan ya. Nah, penjumlahannya kita dapat lakukan dengan cara menyusun ke bawah sesuai nilai tempatnya. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan, dan seterusnya. Ya. Jadi kita susun ke bawah 0,79, kita susun dengan 0,36. Ingat satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan. Nah, hasilnya 9 ditambah 6, 15, sini 5, simpan 1, kita coba tulis ya, 9 ditambah 6, 15, 5, simpan 1. Nah, 1 ditambah 7, 8, 8 ditambah 3, 11. 1 ditulis di bawah, simpan 1. Nah, 1 ditambah 0 sama dengan 1, ditambah 0 lagi 1. Tulis di sini. Komanya mengikuti di bawah. Jadi hasilnya adalah 1,15. Oke. Nih, hasilnya adalah 1,15. Bagaimana dengan pengurangannya? Ya, kita susun juga. Jangan lupa satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, persepuluhan dengan persepuluhan. Ya, ini kita susun 10,210 dikurangi 3,028. Hasilnya
0 dikurang 8 tidak bisa, jadi kita pinjam dari 1 ya. 10 dikurang 8 hasilnya adalah 2. Ini 2 kita tulis di sini. Di sini tadi sisa 0 kan? Kita pinjam tadi ini, jadi 10 di sini. Nah, di sini 0. 0 dikurang 2 tidak bisa, kita pinjam dulu dari 2. Di sini 10. Ini sisa 1. 10 dikurang 2 hasilnya 8. 1 dikurang 0, 1. Komanya ditulis. Kita kurangi lagi yang satuannya. 0 dikurang 3 tidak bisa, jadi kita pinjam dari 1 di depannya. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 7,182. Nah, mudah bukan? Selesai. Semangat teman-teman. Nah, semoga teman-teman dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan pecahan. Selamat mengerjakan.